Nah, sambil menunggu line telepon, saya akan melanjutkan. Ya, silakan. Halo, uang Anda. Halo, uang Anda. Halo, uang Anda, kendali Anda. Ya, silakan dari mana dan dengan siapa? Dari Bu Dwi, Malang, Bu. Ya, silakan pertanyaannya Bu Dwi. Pertanyaan saya, pada dasarnya saya kepingin mempunyai kartu kredit. Ya. Lalu? Tapi begitu saya melihat teman saya yang kemudian banyak sekali tagihan kartu kreditnya, terus kemudian dia tidak bisa membayar, terus kemudian setiap bulan dia dikenakan cicilan tertentu, Iya. sehingga membuat teman saya ini sepertinya merasa terbelit hutang terus menerus. Baik Ibu Dwi di Malang, terima kasih atas pertanyaannya. Nah Ibu, apabila kita mempunyai kartu kredit dan kita sudah melakukan pembelanjaan, bayarlah tagihan kartu kredit secara penuh. Jangan membayar pembayaran minimum. Yang mungkin teman Ibu lakukan adalah ketika sesudah berbelanja, maka yang dibayarnya adalah pembayaran minimum. Sehingga sisa dari pembelanjaannya akan dikenakan bunga dari apa yang sudah dibelanjakannya. Dan apabila bulan depan dia membelanjakannya juga dengan membayar minimum payment atau pembayaran minimal, maka dia akan dikenakan bunga lagi, sehingga bunganya akan terus berbunga. Dan setelah itu dia akan kartu kredit akan menawarkan untuk membayar cicil apabila akhirnya tidak mampu dibayar lagi, sehingga Ibu atau pengguna kartu kredit akan mengalami kesulitan untuk membayarnya karena mengganggu arus kas Anda. Demikian jawaban dari saya. Jangan khawatir untuk mempunyai kartu kredit, yang penting kita bisa menggunakan dengan bijak. Baik, silakan uang Anda. Halo, uang Anda. Ya, silakan. Ya. Begini Bu, yang ingin saya tanyakan, suami saya kan seorang pelaut ya, berlayar, yang pekerjaannya itu tidak terikat oleh suatu perusahaan. Jadi ada kalanya tinggal di rumah itu sekitar 2 bulan 3 bulan dengan hanya sekalinya dia bekerja, penghasilan kami memang bulanannya sudah mencukupi ya Bu ya. Tapi kami untuk mempunyai kartu kredit apakah sudah cukup ideal atau tidak gitu Bu? Baik Ibu, pertanyaannya. Ya, terima kasih Ibu Sari. Nah Ibu, walaupun suami Ibu pelaut dan bila kembali ke rumah dalam beberapa bulan kemudian, tetapi Ibu tetap dapat merencanakan pengeluaran Ibu. Karena bagaimanapun apa yang kita akan dapatkan atau apa income kita sudah mengetahui yang akan kita terima. Dan perencanaan keuangan untuk pengeluaran kita harus membuatnya. Kalaupun misalnya Anda memerlukan kartu kredit bukan untuk menombok biaya bulanan. Kalau misalnya saja digunakan untuk menombok biaya bulanan, maka akan terjadi hutang yang menumpuk karena setiap bulannya akan terjadi kekurangan. Tetapi kartu kredit bisa digunakan untuk hal yang mendesak. Misalnya ketika suami Ibu sedang berada di laut dan harus masuk rumah sakit dan diperlukan uang muka, Ibu bisa menggunakan kartu kredit untuk membayar uang muka di rumah sakit ataupun untuk membayar biaya perawatan di rumah sakit. Ya, terima kasih. Semoga jawaban saya bermanfaat. Halo, uang Anda. Ya, uang Anda kendali di tangan Anda. Dengan siapa dan dari mana? Dengan Bapak Puji di Depok. Iya, silakan pertanyaannya. Yang pertama itu, jika saya memiliki tagihan kartu kredit, bagaimanakah cara yang baik untuk melunasinya? Memang sudah saya kalau bayar sekaligus lunas itu kurang sanggup ya, tapi kira-kira bagaimana cara yang baik untuk melunasinya? Yang kedua, bagaimanakah perhitungan bunga dalam tagihan kartu kredit? Ya, baik. Itu. Ya, baik Pak Puji. Pertanyaan yang pertama adalah bagaimana melunasinya, karena kalau dilunasi adalah tentunya sangat berat. Jadi apabila hutang sudah menumpuk, maka coba hubungi provider kartu kredit Anda. Bicarakan tentang cara pembayarannya.
Yang mungkin adalah Anda bisa melakukan pembayaran secara terencana dengan melakukan perencanaan dengan bank penerbit tersebut. Misalnya, Anda tidak usah menggunakan lagi kartu kredit, tetapi sisa hutang yang ada bisa dibayarkan secara dicicil sesuai dengan kemampuan Anda. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana perhitungan bunga kartu kredit secara harian. Kartu kredit mengenakan bunga di dalam 1 bulannya rata-rata 3,5 sampai 4%. Nah, dalam sekian dibagi dalam hari setiap bulannya, maka akan didapatkan jumlah bunga setiap harinya. Dan uang yang tertunda itu yang akan dikenakan sesuai dengan bunga yang dikenakan pada saat itu. Sehingga bunga Anda akan berbunga semakin banyak. Tetapi bila Anda melunasinya dalam 15 hari, maka bunga tidak akan dikenakan untuk 1 bulan, tetapi dikenakan untuk 15 hari saja. Nah, Bapak Puji, demikian jawaban dari saya. Semoga jawaban saya bermanfaat. Ya. Nah, sambil menunggu telepon, mohon maaf, sahabat Uang Anda, untuk Anda yang belum berkesempatan menelpon ke studio, silakan menghubungi Uang Anda via email info@uanganda.or.id. Saya akan menjawab pertanyaan Anda di segmen email Anda setelah ini. Sahabat Uang Anda, sekarang saya akan membacakan pertanyaan via email. Pertanyaan ini dikirimkan Pak Jeffrey di Palu. Bu Rina, saya punya beberapa pertanyaan. Bagaimana rumus menghitung bunga kartu kredit? Dan kedua, apa yang harus saya lakukan bila tagihan datang terlambat dan jumlah tagihan tidak sesuai dengan transaksi yang saya lakukan? Pak Jeffrey, rumus perhitungan bunga kartu kredit adalah sebagai berikut. Nilai transaksi dikali jumlah hari dari tanggal transaksi sampai dengan tanggal lembar tagihan dicetak. Jadi jumlah bulan dalam setahun dikalikan bunga per bulan dikalikan 1/365 hari. Untuk jawaban pertanyaan Anda yang kedua, ada beberapa langkah yang Anda bisa lakukan. Pertama, jika Anda belum menerima lembar tagihan dalam 10 hari setelah tanggal lembar dicetak, segera hubungi bank penerbit kartu kredit Anda atau minta bank untuk mengirim kembali lembar tagihan Anda. Namun apabila Anda mempunyai akun email, saya lebih menyarankan Anda untuk menggunakan electronic statement atau e-statement. E-statement akan lebih cepat sampai ke tangan Anda dibanding tagihan yang dikirim lewat pos atau kurir. Kedua, apabila Anda tidak merasa melakukan transaksi sebagaimana yang tercetak di lembar tagihan, ajukan keberatan pada bank sesegera mungkin setelah menerima lembar tagihan. Bawa lembar tagihan beserta bukti transaksi yang sudah Anda lakukan 1 bulan terakhir. Dan terakhir, pelajari cara menghitung bunga kartu kredit agar Anda bisa memperkirakan jumlah bunga yang harus Anda bayar. Demikian Pak Jeffrey, semoga cukup jelas. Sahabat Uang Anda, sebelum menutup episode kali ini, saya akan memberikan beberapa tips sehubungan dengan topik kita hari ini. Pertama, hindari melakukan tarik tunai dari kartu kredit, kecuali dalam kondisi memaksa atau mendesak. Tarik tunai boleh Anda lakukan bila Anda yakin bisa membayarnya tepat waktu. Kedua, lakukan pembayaran dengan kartu kredit tidak melebihi 40% dari total pendapatan Anda per bulan. Dan ketiga, lakukan pembayaran sebelum tanggal jatuh tempo untuk menghindari biaya keterlambatan dan bunga yang berlipat-lipat. Keempat, bayar lunas seluruh tagihan atau hutang guna menghindari pengenaan bunga kartu kredit yang besar. Dan terakhir, jangan mempunyai lebih dari 1 kartu kredit, kecuali bila Anda sering bepergian ke luar kota atau ke luar negeri. Sahabat Uang Anda, demikianlah Uang Anda episode kali ini.
Mudah-mudahan penjelasan saya dapat membantu Anda mengelola keuangan dengan lebih baik lagi. Bila Anda ingin mengajukan pertanyaan, kritik maupun saran, silakan kirim ke alamat email kami info@uanganda.or.id atau bergabung dengan grup Uang Anda di Facebook dengan alamat Uang Anda atau follow kami di Twitter di @uanganda. Kami akan memberikan souvenir bagi setiap penanya yang mengirimkan pertanyaan paling menarik. Saya Rina Dewi Lina, sampai jumpa lagi di hari dan jam yang sama hanya di TVRI. Uang Anda, kendali di tangan Anda. Acara ini dipersembahkan oleh